Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Desain Media Interaktif. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Boleh untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Kiki boleh dipimpin berdoa? Boleh, Bu. Baik, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Nah, udah ada belum yang dengar? Ada yang tahu apa sih itu desain user interface? Aku pernah dengar, Bu. Ya, apa Tiara? Coba. User interface atau yang biasa juga disebut UI ini merupakan komunikasi yang terjadi antara pengguna dengan suatu sistem di dalamnya, Bu. Ya, benar. Di sini definisi dari user interface atau user interface design merupakan sebuah tampilan visual suatu produk yang menjembatani antara sistem dengan si pengguna atau user. Tampilan visual ini dapat berupa bentuk, tulisan, dan warna yang didesain sedemikian rupa. Oke, secara lebih singkatnya, user interface ini merupakan tampilan visual yang dilihat oleh si pengguna. Mulai di next, di sini terdapat tujuan dan manfaat dari desain user interface. Yang pertama, mempermudah proses interaksi antara si pengguna dengan produk. Yang kedua, membuat desain user interface menjadi lebih efisien. Yang ketiga, memberikan feedback secara tepat kepada pengguna. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas branding. Nah, anak-anak, sebuah tampilan visual merupakan hal penting yang ada pada interaksi manusia dan komputer. Mengapa demikian? Dikarenakan komputer keberadaannya adalah untuk mempermudah dan membantu pekerjaan manusia. Oleh karena itu, tampilan visual sebuah komputer pada monitornya harus memenuhi beberapa klasifikasi agar informasi dari komputer dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oke, di sini ada yang tahu nggak berapa prinsip desain user interface? Saya tahu, Bu. Ya, Putri, ada berapa? 17, Bu. Oke, betul sekali ya anak-anak. Di sini ada 17 prinsip desain user interface. Boleh di next. Nah, prinsip desain user interface ini sangat penting ya jika ingin membuat sebuah antarmuka. Ini harus diperhatikan oleh perangkat sistem agar mendapatkan hasil antarmuka yang baik dan mendapatkan hasil yang baik. Di sini ada 17 prinsip user interface. Di sini Ibu akan membahas 6 saja dan sisanya harus kalian cari dan kerjakan pada saat pembelajaran mandiri nanti. Yang pertama, ada user compatibility. Di sini kesesuaian tampilan antarmuka dengan tipikal karakteristik dan juga sifat dari si pengguna. Karena setiap user memiliki kebutuhan tampilan yang berbeda-beda. Yang kedua, ada product compatibility. Di sini dimaksudkan sebuah produk harus memiliki tampilan yang sama bagi seluruh user, baik itu dari user yang masih awam dan juga user yang sudah ahli. Yang ketiga, ada task compatibility. Di sini dimaksudkan sebuah produk harus bisa membantu si user untuk mengerjakan pekerjaannya dengan antarmuka yang sudah dibuat. Lalu yang keempat, ada workflow compatibility. Di sini dimaksudkan sebuah produk memiliki urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan tugasnya. Lalu yang kelima, ada konsistensi. Di sini dimaksudkan sebuah produk antarmuka memiliki konsistensi. Contohnya kayak misalnya kita kalau misalnya mau nge-copy nih, anak-anak copy sesuatu kan itu pasti mencetnya Ctrl plus C kan. Nah, itu di seluruh aplikasi itu harus seperti itu biar mudah diingat oleh manusia. Lalu ada familiarity. Di sini dimaksudkan sebuah produk harus memiliki tampilan antarmuka yang familiar gitu. Contohnya kalau misalkan kita melihat sebuah tampilan produk Shopee nih, terus nanti ada e-commerce yang baru tapi tampilannya mirip banget nih sama Shopee, pasti kita pikirnya ini kok mirip banget ya sama Shopee, berarti itu si branding antarmuka Shopee ini terlalu kuat gitu, jadi harus memiliki branding yang kuat. Lalu di next. Nah, di sini ada 11 prinsip user interface yang harus kalian cari dan kalian pahami pada saat pembelajaran mandiri.
Oke, boleh di next dulu. Nah, selanjutnya ada tahapan perancangan antarmuka. Di sini terdapat 4 tahapan yang penting apabila ingin membuat antarmuka. Yang pertama, mengumpulkan atau menganalisa informasi. Proses perancangan antarmuka dimulai dari memahami si pengguna. Di sini sebelum kita membuat antarmuka, kita harus mengetahui masalah apa yang ingin diselesaikan dan bagaimana cara kerjanya. Nah, lalu yang kedua ada merancang antarmuka. Nah, di dalam tahapan merancang antarmuka ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, menjelaskan kegunaan dan tujuan dari antarmuka yang dibuat. Yang kedua, menetapkan icon objek, view dan representasi visual yang akan dibuat. Yang ketiga, merancang objek dan jendela menu. Dan yang keempat, memperbaiki representasi visual. Oke, tahapan selanjutnya ada mengembangkan antarmuka. Tahapan ini dilakukan dengan pembuatan prototipe, mulai dari mendesain awal produk, lalu membuat desain produk sesungguhnya gitu. Dan gak lupa juga kita harus menguji cobakan produk tersebut kepada pengguna agar kita tahu bagaimana respon dari pengguna. Tahapan yang terakhir ada melakukan validasi terhadap antarmuka. Tahapan ini dilakukan dengan evaluasi karena tahapan sebelumnya si antarmuka sudah diuji cobakan kepada pengguna. Nah, di tahapan ini kita bakal mengevaluasi nih apa saja kekurangan dari antarmuka tersebut dan bagaimana respon dari si pengguna gitu, agar kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Oke, boleh next. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang interaksi pengguna. Di sini ada 5 interaksi. Yang pertama ada direct manipulation. Direct manipulation ini merupakan interaksi langsung yang terjadi antara pengguna dengan layar. Contohnya drag and drop. Nah, di sini kelebihannya adalah waktu yang digunakan pada saat interaksi cukup singkat, lalu feedback yang ditimbulkan itu secara langsung ya pada saat interaksi, sehingga kekurangan atau kesalahan dapat diperbaiki secara cepat. Lalu yang kedua ada menu selection. Menu selection ini merupakan bentuk antarmuka yang menyediakan pilihan program berbentuk menu. Bisa dilihat ya anak-anak di layar contohnya. Nah, pasti kalian familiar kan dengan menu selection ini. Di sini menu selection ini memiliki kelebihan kita tidak perlu menghafal apa itu command script-nya. Boleh di next. Lalu ada form fill in. Di sini antarmuka ini bisa memudahkan pengguna pada saat mengisi Google Form gitu. Contohnya misalnya kalau misalnya kita keseringan nih udah memakai Google Form, misalnya ngisi nama nih. Nah, si nama itu tuh pas diklik bisa auto fill in gitu karena kita keseringan keseringan mengisi nama itu. Misalnya Putri Sabila nih, pas diklik langsung ada Putri Sabila karena itu sudah terfill in. Kekurangan dari interaksi ini adalah harus menyediakan space yang banyak dan ribet karena kalau misalnya banyak pilihan itu banyak juga sih tampilannya. Oke, lalu yang keempat ada command language. Di sini tipe antarmuka ini menyediakan dan mengharuskan kita menulis perintah pada suatu program yang telah ditetapkan. Kelebihannya kita bisa mengkolaborasi beberapa perintah, dan kekurangannya itu kita harus menghafal dan mempelajari bagaimana cara memakainya. Nah, bisa dilihat ya anak-anak contohnya di layar itu kita biasanya pernah pakai juga kan. Oke, boleh di next. Oke, yang terakhir ini ada natural language. Natural language ini merupakan bentuk antarmuka yang menggunakan bahasa natural pada saat interaksi. Contohnya kayak si Google ini gitu, anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran terakhir ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Bu. Ya, bagaimana Nabil? Kalau untuk tugasnya gimana ya, Bu, teknisnya? Oke, tugasnya itu kalian harus menjelaskan dan mencari apa itu prinsip desain user interface yang 11 tadi, yang sisanya ya. Itu nanti kalian buat dalam
bentuk PPT dan dikumpulkan pada Google Classroom. Dan deadline-nya itu hari ini jam 23.59 ya anak-anak. Ngerti, Bu. Nanti 30 menit terakhir sebelum pembelajaran terakhir di Google Classroom akan ada post test untuk mengukur kepahaman kalian pada materi ini. Oke, jangan lupa dikerjakan dan deadline-nya pun jam 23.59 hari ini. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan tutup pembelajaran hari ini dan absen sudah Ibu rekap tadi di awal secara otomatis. Oke, karena pembelajaran akan berakhir, boleh untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Ya, teman-teman, setelah belajar, mari kita berdoa. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di kelas dan memperhatikan. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.